Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma illa 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna kalaman salihan waj'alhu taj'al syai'a. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan, kekuatan dan umur Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah Islam kepada kita semua, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita tentang kitab Arba'in Nawawi, yaitu di hadis kedua, sini 20, hadis tsani, yaitu hadis yang kedua. Al-hadis tsani, di situ disebutkan temanya Madrasatul Aqidati wal Ibadati wassuluki. Jadi hadis yang kedua di sini ini tentang madrasah akidah, kemudian ibadah dan suluk, ya, suluk etika atau moral. Ini yang dibahas di hadis yang kedua. Kemudian selanjutnya di sini akan saya bacakan hadisnya, ya, matanya. Di bawahnya itu An Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu mihadun hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhihi qala ya Muhammadu ini anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasumu ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Qala fajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu tarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'alama minas sa'ili. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an talufatal 'urat 'ala ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Qala thumma talaqa falabistu maliyan thumma qala li ya Umaru atadri manis sa'ilu qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Baik, ini hadis yang terpanjang di hadis Arba'in, yaitu hadis yang kedua yang sama-sama dengan hadis yang pertama yang meriwayatkan itu adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Nah, sekarang kita satu-satu. Ya, An Umar radhiyallahu anhu. Umar siapa? Itu sudah di hadis yang pertama. Jadi ya, beliau adalah khalifah yang kedua dan seterusnya ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini adalah perkataan dari rawi yang menjelaskan suasana belajar itu sangat detail di sini. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Ya, suatu ketika ya, bainama ya ketika nahnu julusun kami duduk inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Kami duduk bersama ya di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin suatu hari. Nah, tiba-tiba ittala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab. Ya, sehingga tiba-tiba datang tola'a alaina itu tahu datang seorang laki-laki dengan performan berikut, yaitu syadidu bayadi thiyab, dengan baju putihnya. Putihnya sangat mentereng atau cemerlang. Syadidu bayadi thiyab. Kemudian syadidu sawadi sya'ri. Ya, bahkan Sayyidina Umar mendeskripsikan, memvisualisasikan sampai rambutnya ya sangat hitam. Ya, berarti menunjukkan bahwa di sini disebutkan masih muda, syabab ya, orangnya masih muda. La yura alaihi atharus safari. Dan tidak ada atau tidak kelihatan dia dari perjalanan jauh. Mungkin yang sudah pernah ke Saudi atau sudah pernah umroh, haji, bagaimana di padang pasir itu ya biasanya lusuh performanya karena perjalanan panjang, tapi di sini tidak ada tanda-tanda sama sekali dia dalam perjalanan jauh. Atharis safar. Jadi atharis safar itu bisa kelihatan pakaiannya lusuh dan seterusnya. Tapi di sini benar-benar fresh ya. Disebutkan bajunya, kemudian rambutnya ya kan. Ya, la yura alaihi atharus safari wala ya'rifuhu minna ahadun. Dan tidak ada yang tahu siapa dia itu, minna ahadun. Ini dari mana tahunya Sayyidina Umar itu? Sayyidina Umar kok bisa tahu? Tidak ada yang tahu, karena masing-masing tolah-tolah itu dan menanyakan siapa, mungkin bahasanya itu kok siapa ini, apa namanya, itu menggambarkan suasana itu. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Kalau tahu kan ya mungkin langsung dipeluk, oh fulan. Tapi ini pada tolah-tolah semuanya gak ada yang kenal. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Ya. Sampai kemudian hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Sampai kemudian dia ya, duduk di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Jadi ibaratnya yang duduk di sini rukbatayhi dua ini itu langsung di hadapan Rasulullah SAW. Ya duduknya langsung gitu. Nah, ini menunjukkan adab dalam etika dalam thalibul ilmi itu malaikat Jibril langsung memberikan teladan atau memberikan contoh. Fasnada rukbatai ila rukbataihi. Ya. Jadi sanad itu berarti dipepetkan di sini dua ini ya ke Rasulullah SAW. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Dia meletakkan kafaihi ya telapak tangannya ini ala fakhidaihi. Ini sempat ditanya ketika daurah itu meletakkan dua kafaihi ke fakhidaihi itu di pelipisnya atau betisnya ke siapa? Betisnya Rasulullah atau ke malaikat Jibril. Nah ini itu disebutkan bahwa dia meletakkan itu bukan kepada Rasulullah tetapi sendiri. Ya mungkin ibaratnya seperti ini. Ya.
Jadi disebutkan tambahan saya catatan di sini itu syiddatu di sini waziyadatul adab, ya, tentang adab dan etika. Ya. Syiddatul qurbi waziyadatul adab menunjukkan sangat dekat, kedekatan ya, sangat dekat Rasulullah SAW dengan juga moral dan etika, perhatikan itu. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhihi qala ya Muhammadu akhbirni adil Islam. Kemudian beliau memanggil ya Rasulullah, ya Muhammadu akhbirni adil Islam. Informasikan, jelaskan padaku tentang Islam. Akhbirni adil Islami. Faqala berarti di sini Rasulullah menjawabnya langsung, tidak kemudian nunggu atau lama. Ya, faqala langsung setelah pertanyaan itu langsung. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak pakai lama atau tidak pakai HP tersebut. Jadi langsung menjawabnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maka Rasulullah segera menjawab bahwa Islam itu engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, Rasulullah. Kemudian wa tuqimas sholata, engkau mendirikan salat. Ini adalah rukun Islam semua. Waktu tiaz zakat, salat maktubat maksudnya. Waktu tiaz zakat, menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau menunaikan puasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau melaksanakan ibadah haji jika engkau mampu, dengan syarat mampu. In istata'ta ilaihi sabila. Ya, ini saya diberikan catatan ini yang disebut dengan syariah atau Islam ya. Itu amalan zahir yang bisa dilihat. Ya. Maka qala sadaqta. Qala sadaqta. Malaikat Jibril qala sadaqta, engkau benar. Qala ya, qala di sini berarti malaikat Jibril, yang qala keduanya qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ya, malaikat yang kedua Sayyidina Umar itu kita heran ya. Wajib lahu. Heran dengan dia menanyakan habis itu membenarkannya. Siapa sebenarnya kok dia menanyakan terus membenarkan? Ini kan Rasulullah gitu. Ya. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Jadi ibaratnya yang hadirin pada waktu itu ketika itu kok bisa mungkin dia bertanya habis itu membenarkannya. Wa yusaddiquhu. Kemudian yang selanjutnya qala, ini berarti malaikat Jibril ya. Qala malaikat Jibril, fa akhbirni 'anil iman. Fa akhbirni 'anil iman, maka jelaskan padaku tentang iman. Akhbirni 'anil iman. Qala yang bawahnya itu adalah Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kemudian malaikatnya, para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan yaumul akhir, dan juga beriman kepada qadar, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Jadi disebutkan ini tentang rukun iman. Semuanya rukun iman itu ghaib, ghaibiyat ya. Malaikat, Allah, bahkan kutub, yang itu semua ghaibiyat. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Di sini di catatan itu apa bedanya qada dengan qadar gitu.
qadar atau sama kedua-duanya. Wa tu'minu bil qadari khairi wa syarri. Maka ya, catatan di sini yang saya catat itu qadar itu semua yang belum terjadi, alladzi lam yahdits, itu qadar. Kalau qada ba'dal hadath. Jadi qada itu sudah ditentukan ya. Ketika kemudian apa ada yang meninggal ya itu berarti sudah terjadi, itu namanya qada, meninggal. Kalau belum, itu qadar itu nanti yang belum terjadi, dan kita beriman baik yang baik buruk yang akan terjadi. Alladzi lam yahdits. Nah ini. Maka orang yang beriman itu mengimani semua qadar itu yang belum terjadi, baik itu baik atau buruk menurut perspektif manusia gitu. Karena yang sebelumnya bahwa kalau kita tidak boleh menisbahkan keburukan atau kepada Allah SWT, semua yang Allah tentukan itu adalah kebaikan. Tapi kalau khairi wa syarri ini perspektif manusia gitu. Khairi wa syarri. Karena semuanya itu adalah ujian. Nah, ini yang kedua ini itu tentang arkanul iman. Qala sadaqta. Ya, yang qala di sini adalah malaikat Jibril. Engkau benar. Ya, qala sadaqta. Kemudian yang ketiga qala fa akhbirni 'anil ihsan. Yang ketiga malaikat Jibril menanyakan, maka jelaskan kepadaku apa itu ihsan. Fa akhbirni 'anil ihsani. Di sini qala anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala yang di sini itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjawab. Yang diwarnai biru itu ya, itu semuanya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hitam itu keterangan dari Sayyidina Umar yang warnanya hitam, atau juga dari malaikat Jibril. Maka di sini disebutkan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ihsan. Qala anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah atau menyembah Allah SWT seakan-akan engkau melihat Allah SWT ya. Dia fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika tidak bisa tahapan itu, maka setidaknya dia mengawasimu, dia melihatmu. Fa innahu yarak. Ya, ini disebutkan ihsan ini masalah suluk, etika dan adab ini atau akhlak. Kemudian yang qala fa akhbirni 'anis saati. Yang terakhir ini qala sini malaikat Jibril, dan kemudian menanyakan tentang fa akhbirni 'anis saati. Jelaskan, maka jelaskanlah padaku tentang sa'ah, apa itu hari akhir. Anis saati. Di sini sebenarnya menanyakan apa tentang ketika menanyakan Nisa itu menanyakan kapan waktunya ya. Makanya Rasulullah menjawabnya di sini qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Jadi yang ditanyakan tentang sa'ah itu tidak lebih tahu dari yang menanyakan. Jadi karena yang sebelumnya kita sebutkan bahwa hanya Allah SWT, ilmu Allah tentang saya itu hanya Allah SWT yang tahu. Tidak ada makhluk satupun, bahkan malaikat yang tahu tentang kapan terjadinya saat atau kiamat itu. Kemudian malaikat Jibril menanyakan, Pak, fa akhbirni an amaratiha. Kemudian malaikat Jibril menanyakan, kalau gitu jelaskan kepadaku tentang amaratiha, itu tanda-tandanya sebelum terjadinya kiamat. Amaratiyah itu al-umurul lati tadullu 'alaihal mustaqbal. Jadi hal-hal yang terjadi masa depan itu apa saja itu sebagai tanda dekatnya hari kiamat. Qala, maka Rasulullah menjawab sini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antalidal amatu rabbataha. Itu
seorang budak perempuan melahirkan tuannya, rabbataha. Wa antarul hufatal uratal alata ri'a asyai, dan engkau melihat orang yang dulunya miskin, ini hufatal urata ini adalah yang dulunya tidak pakai sandal, hufah itu ya, ini ibarat sangat miskin sampai urata, pakaian tidak tertutupi dengan baik ya, yang dulunya kaum seperti itu. Ri'a asyai, alata ini fakir, ri'a asyai yang dulunya penggembala kambing, ri'a asyai. Yatatawaluna fil bunyan, kemudian mereka membangun ya bangunan yang tinggi. Yatatawaluna fil bunyan. Nah, ini nanti penjelasan ada. Ya. Kemudian itu tanda-tandanya berarti itu dekat dengan hari kiamat. Qala di sini ya apa namanya? Yang qala di sini adalah siapa? Sayyidina Umar itu. Qala Umar. Tsumma talaqo. Kemudian setelah semuanya itu yang tolak, sembang tolako, yang tolako siapa yang tolak, sembang tolako. Kemudian malaikat Jibril pergi, gitu. Sembang tolako. Ya. Setelah itu falabistu maliyan. Yang labis itu sini adalah Sayyidina Umar. Maliyan itu saya masih duduk setelah semua pelajaran selesai atau ini, itu Sayyidina Umar tetap duduk di situ. Falabistu maliyan. Ya. Tsumma qala li, ya, tsumma qala li, kemudian qala di sini itu Rasulullah SAW ya, itu berkata kepada saya, tsumma qala li, ya Umaru atadri manis sa'ilu, wahai Umar, tahukah kamu siapakah yang bertanya tadi? Manis sa'ilu? Qultu Allahu wa rasuluhu alam. Ya. Qultu berarti Sayyidina Umar mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Allah wa rasuluhu alam. Maka Rasulullah menjawab, qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Qala ini kemudian Rasulullah itu berikan jawaban bahwa yang laki-laki tadi yang datang tadi itu adalah malaikat Jibril, atakum ya, datang khusus pada kalian untuk menjelaskan ya, untuk mengajari yu'allimukum dinakum, mengajari tentang agama kepada kalian. Ini rawahu Muslim, riwayatnya Imam Muslim. Nah, berarti kalau di sini Imam Bukhari tidak meriwayatkan dan hanya Imam Muslim yang meriwayatkan hadis ini. Jadi kalau kita lihat yang kemarin itu ya, kita lihat tentang kutubus sita, kutubutis itu ya, sekali lagi ini sebagai membab refresh dan bagi juga sekaligus untuk mengoreksi yang sebelumnya ya. Kita lihat kan dari kutubus sita atau kutubutis itu yang duanya Sahih Bukhari dan Muslim, kemudian ada Imam Dawud, Imam Nasai, kemudian Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah ya. Nasai, Imam Tirmidzi, kemudian Imam Ibnu Majah itu yang 6. Kemudian kalau 3 ditambah Muwatta punya Imam Malik, kemudian Imam Ahmad musnadnya, dan Imam itu Imam Darimi ya, Sunan Darimi namanya, itu yang ke-10. Dan hadis-hadisnya yang riwayat Imam Muslim tipenya itu panjang-panjang. Kalau lihat Sahih Muslim itu hadisnya panjang-panjang. Kalau Imam Bukhari itu pendek dibandingkan dengan Imam Muslim ya, pendek-pendek ya, itu kategori atau tipe-tipe ya, Imam Muslim. Nah, selanjutnya poin yang kedua menjelaskan ma'anil kalimat, itu makna hadis tadi, beberapa vocabulary atau mufradat yang disebutkan dalam hadis yang kedua itu. Yang pertama al-mas'ul. Al-mas'ul itu yang ditanyakan ya. Al-mas'ul itu yang ditanyakan huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ditanya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Al-mas'ul ya.
karena yang tadi kan nanyakan akhbirni anil Islam pertama, kemudian akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, akhbirni anis sa'ah. Itu yang ditanya adalah itu Rasulullah SAW. Huwa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian as-sailu yang menanyakan siapa? Huwa Jibrilu alaihi salam. Itu adalah malaikat Jibril alaihi salam yang berubah kemudian menjadi manusia untuk mengajarkan tentang agama Islam. Amaratuha itu alamatuha. Amaratuha akhbirni an amaratiha tadi. Maka amaratuha itu alamatuha itu alamat atau tanda-tandanya. Nah, kemudian di hadis di sini yang keempat, makna keempat, talidal amatu rabbataha. Kila bi anna hadza kinayatun an takunu sayyidata ummiha. Di annaha bi manzilati abiha wa huwa sayyidu hadhil amah. Yang talidal amatu rabbataha, kalau tekstualnya itu seorang budak perempuan melahirkan anaknya atau putrinya yang dia sebenarnya yang mengasuhnya yang seterusnya itu jadi tuannya gitu. Nah di sini disebutkan makna pertama itu kinayah tentang banyaknya penaklukan Islam ya, banyak kasratul futuhar keras. Nah itu makna dari antalidal amatu rabbataha, ya, sebanyaknya orang anak-anak yang durhaka kepada orang tua atau ibunya. Kemudian yang 5 al-alatu itu al-fuqara wal masakin. Al-alatu sini wa antarul hufatal uratal alata ri'a asyai. Jadi kalau di sini saya catat dari syekhnya itu dia ibarat negara Khalij sekarang. Dulunya kan mereka negara miskin ya, padang pasir, penggembala kambing. Ya sekarang berubah total menjadi bangunan-bangunan yang tinggi seperti itu. Nah itu kalau terjadi seperti itu ya itu dekat dengan kiamat ya. Nah, ini diantara makna dari wantarul hufatal uratal ala tari'a asya yatatawaluna fil bunyan. Ya. Kemudian mereka membangun bangunan tinggi, kan ada Burjul Khalifah, mereka berlomba-lomba untuk siapa yang paling tinggi bangunannya. Jadi, kalau sudah sampai tahapan itu berarti itu diantara tanda-tanda dekatnya kiamat. Fil bunyan. Kemudian makna yang keenam itu labis tumalian intazartu qalilan. Labis tumalian itu setelah malaikat Jibril datang kemudian pergi. Sayyidina Umar tidak langsung pergi sebagaimana yang lainnya mungkin pergi meninggalkan, tapi dia duduk sebentar gitu. Labis tumalian duduk sebentar sampai kemudian Rasulullah menanyakan wahai Umar, tahukah siapakah yang bertanya tadi? Jadi sini Sayyidina Umar itu masih penasaran, masih menjadi tanda tanya besar siapa dia yang kok bisa-bisanya datang bertanya habis itu membenarkan itu. Padahal Rasulullah yang harusnya yang paling tinggi atau yang mengajarkan itu. Ini kok ada orang tanya habis itu membenarkan, itu berarti kan siapa itu? Itu kemudian Rasulullah itu menghilangkan semua rasa penasaran itu. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah malaikat Jibril yang datang khusus pada kalian mengajarkan tentang agama kalian. Rawi Muslim. Nah, kemudian setelah hadis, kemudian beberapa makna yang terkandung di dalamnya, ini ada tentang komentar hadis yang kedua ini. Min aqwalil ulama. Jadi komentar catatan ulama atau komentar tentang hadis yang kedua. Min aqwalil ulama, yang pertama qala Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah. Ini Imam Daqiqil Aid ini adalah imam ahli fikih usul, dan juga beliau itu diantaranya yang mensyarah
Arba'in Nawawi, tapi genrenya atau prioritasnya atau biasanya kepada fikih itu, lebih kepada fikih. Sama dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi menjelaskan itu kepada titik beratnya kepada fikih. Apa yang dikatakan oleh Imam Daqiqil Id, hadza haditsun azimun. Ini adalah hadis yang mulia agung. Ishtamala ala jami' wadhaifil a'mali zahirati wal batinah. Karena hadis ini mencakup semua tentang amalan-amalan yang terlihat, zahirah itu yang terlihat dengan kasat mata, wal batinah, adapun amal-amal yang tersembunyi atau yang tidak kelihatan. Makanya nanti di dalam Islam itu ada amal jawarih itu yang kita terlihat gitu. Seperti sholat itu ada hayat, jadi sholat takbir di mana letaknya, kemudian tangannya di mana, itu yang kelihatan, yang bisa dilihat itu namanya hayat sholat itu. Tapi ada yang tersembunyi seperti niat itu. Ya. Niat yang ada yang sebagian yang tidak melafalkan, ada yang kemudian melafalkan kalau Imam Syafi'i. Niat. Kemudian dalam sholat itu ada hal yang lain yang juga sangat penting tentang khusyuk. Ya, situ disebutkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khusyu'un. Maka ini semuanya. Hadis ini mencakup semua amalan, baik itu yang terlihat sirat dan juga yang tidak terlihat sembunyi. Wa ulumus syari'ati kulluha raji'atun ilaihi. Dan semua ilmu-ilmu syariat itu semuanya itu merujuk referensinya kepada hadis ini. Raji'atun ilaihi. Wa mutasya'ibatun minhu. Kemudian ya garis besarnya itu hadis ini nanti faradnya, cabang-cabangnya itu tidak keluar dari hadis ini. Cabang-cabang dari permasalahan fikih itu. 5 tadammanahu min jam'ihi ilmu sunnah. Jadi juga di sini mengandung juga hadis itu tentang ilmu sunnah sini. Wa huwa kal ummi li sunnah. Kama sumiyatil Fatihatu ummul Quran. Ya, kama sumiyatul Fatihatu ummul Quran. 5 tadammannathu min jam'iha ma'anil Quran. Ini ibaratnya seperti kalau dalam Al-Quran itu Fatihah, ya, dia sebagai masdar atau sumber apa yang setelah Fatihah itu kan ma'anil Quran, itu semuanya dari Al-Baqarah, inti-intinya itu ada di surah Al-Fatihah. Dan hadis ini itu juga inti semua dari ilmu sunnah itu ada di hadis ini. Jadi 5 tadammanahu min jam'ihi ilmu sunnah. Wa huwa kal ummi li sunnah, dia sebagai ibunya atau sebagai masdarnya, sumbernya bagi sunnah. Nah, itu kata Imam Daqiqil Id mengomentari hadis yang kedua ini. Makanya sangat penting sekali karena itu mengajarkan tentang akidah, kemudian tentang syariah, dan juga mengajarkan tentang akhlak ya, atau suluk. Wa qala al-Qadhi'iyat, ini seorang ulama Qadhi'iyat, ini juga ulama terkenal ya, faqih Qadhi'iyat. Disebutkan wa fi jumlati haditsis sa'ili minal fiqh. Jadi beberapa hadis itu tentang pertanyaan ini berkaitan dengan masalah fikih, minal fikih. Hadis sa'il yang ditanyakan tadi minal fikih. Amrul alimin nasa su'alahu amma yahtajuna ilaihi liyunabbiha liyubayyinahu lahum. Jadi di sini tentang seorang alim bagaimana mengajarkan kepada masyarakat manusia melalui pertanyaan-pertanyaan yang besar, pertanyaan yang inti, yang itu sangat dibutuhkan untuk dijelaskan. Amma yahtajuna ilaihi liyubayyinahu lahum. Ya.
Wa annahum illam yuhsinus su'ala ibtada at-ta'limu min kibari nafsihi. Baik. Jadi bisa jadi mereka biasanya kalau dalam belajar itu kan ada yang enggan atau sungkan bertanya, maka dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya, kalau mereka memang tidak bagus dalam menanyakan ini, ya, itu dengan cara menanyakan ibtada at-ta'lim ya, itu bisa start atau mulai itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang besar ini. Ibtada ta'lim min kibari nafsihi. Jadi dengan hal tersebut ya, itu menanyakan kama fa'ala Jibril, sebagaimana yang dicontohkan oleh malaikat Jibril, au yaj'alu may yas'alu fayujibu bima yalzamahum ilmahu. Ya. Jadi seperti yang dilakukan oleh malaikat Jibril itu tanya jawab, menanyakan, dan itu adalah pertanyaan yang inti, hal yang besar, atau menjadikan ya yang ketika dia menanyakan itu bagaimana menjawab yang benar ya, bagaimana Rasulullah itu kemudian memberikan contoh tentang jawab persoalan-persoalan yang hal-hal yang besar itu dengan sangat ringkas dan mudah dan bisa dipahami oleh semua. Yang ini sesuai dengan ilmunya, bima yalzamahum ilmahu. Nah, itu adalah komentar para ulama tentang hadis yang kedua ini. Kemudian yang ketiga al-ma'nal ijmali, makna secara garis besarnya hadis ini. Ma'nal ijmali itu makna global. Al-ma'nal ijmali, makna globalnya, yahkil haditsu as'ilata Jibril alaihissalam, bahwa hadis ini mengisahkan tentang pertanyaan-pertanyaan malaikat Jibril alaihissalam. Wa huwa bisuratihil basyariyah din Nabi sallallahu alaihi wasallam anid din wa muqawwimatihi wa anawinihil asasiyati. Nah ini. Dan beliau malaikat Jibril itu sampai berubah menjadi manusia biasa, basyariah, kepada Rasulullah SAW dalam rangka apa? Untuk menanyakan tentang agama, kemudian unsur-unsur yang berkaitan dengan agama, kemudian judul penting, judul-judul besar atau headline-nya yang itu merupakan pondasi di agama Islam ini. Faqad sa'alahu 'anil umuril atiyah. Jadi maka Jibril menanyakan tentang poin-poin berikut. Pertama al-iman, yaitu tentang keimanan, kemudian al-islam, tentang Islam, wal ihsan, kemudian tentang ihsan, ya. Kemudian wa alamatis sa'ah, kemudian tentang tanda-tanda hari kiamat. Wa alamatis sa'ah. Wa alamatis sa'ah. Jadi tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Tanda-tanda tegaknya kiamat. Pertama fal imanu wal i'tiqad. Fal imanu wal i'tiqadu ay arkanul iman. Wal islam huwa tasyri' ay arkanul islam. Maka iman ini itu berkaitan dengan akidah, yaitu rukun-rukun iman ini. Sedangkan Islam itu tentang syariat, yaitu rukun Islamnya. Wal ihsanu huwa suluk. Sedangkan ihsan itu adalah etika suluknya, moral ya. Wal ihsan huwa suluk. Was sa'atu yara fihal mar'u natijata ikhtibarihi bihadhil umuri kulliha. Nah, kemudian tentang hari kiamat itu yang seorang itu ya, bisa melihat hasil dari semua ujian ya, di dunia ini semua tentang iman, Islam, ya, tentang suluk, ya, itu menggambarkan semua. Jadi saat itu nanti kita akan diperlihatkan tentang catatan amalan kita ini. Mananya kita itu nanti di hari kiamat kelak itu akan tahu. Wa qad ajaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam antil kal asilatil muhimmah wa wadahaha bi syaklin 'am thumma taraka tafri'atiha wa tafsilatiha li mawadi'a ukhra min mawadi' ta'limihi li ummatihi. Dan Rasulullah SAW menjawabnya semua pertanyaan tadi yang penting tadi dan juga menjelaskannya wa awdahaha itu secara garis besar bi syaklin 'am. Ya, itu dengan dijelaskan secara umum.
Tsumma taraka tafri'atiha wa tafsilatiha, dan kemudian meninggalkan semua permasalahan-permasalahan kecil itu nanti di kesempatan yang lain atau di hadis yang lain. Lima wadi ukhra, ya. Ada poin munasabah yang lainnya. Mimma wadi ta'limihi li ummatihi. Dari poin-poin yang mungkin dari judul besar itu, permasalahan-permasalahan kecil di dalamnya itu nanti dijelaskan dari kesempatan yang lain. Jadi tidak langsung semuanya yang malah nanti itu sangat melelahkan atau membebankan gitu. Seperti nanti tentang la taqdab walakal jannah itu, ya, tentang qadab dan hal-hal yang lainnya itu nanti dijelaskan di kesempatan yang lainnya. Baik. Kemudian yang selanjutnya poin tentang al-qiyamul mustafadatu, nilai-nilai yang bisa diambil dari hadis, ya. Poin-poin apa saja yang bisa diambil dari hadis yang di atas. Al-qiyamul mustafadatu, nilai-nilai. Kemudian pertama qimatul intibahi likulli mukhtalifin jadidin. Ini pentingnya tentang semua hal-hal yang baru, ya, update semuanya ini itu harus kita menjadi perhatian sini. Kemudian qimatut ta'addubi fi talabil ilmi, ya, sini malaikat Jibril itu menjelaskan tentang etika dalam menuntut ilmu. Jadi ya mohon maaf itu kemudian tidak kemudian dalam menuntut ilmu itu sambil berbaring atau sambil ya itu ada etikanya, intinya gitu. Ada etikanya. Makanya ketika ada seorang ulama itu dia lagi sakit kemudian datang dan mau menyampaikan hadis Rasulullah SAW itu, maka dia dari baringnya itu langsung duduk dan hormat atau mengagungkan hadis itu sampai seperti itu ya. Nah, jadi ini pentingnya adab dalam thalabul ilmi. Jadi tidak kemudian ini pentingnya etika. Kemudian juga kan dalam kita membaca Al-Qur'an itu juga ada adabnya gitu. Ya, jadi pakaiannya semuanya juga tidak dengan kemudian sambil atau pakaiannya tidak menutup aurat. Nah, ini pentingnya kemudian qimatut ta'addub fi thalabil ilmi. Bahkan disebutkan salah satu ulama, kalau nggak salah Imam Malik atau Imam Abu Hanifah, itu dalam ketika mengajar menjelaskan tentang hadis Rasulullah SAW itu memakai baju yang paling bagus, ya, baju yang baik, karena ini menjelaskan tentang hadis Rasulullah SAW. Bukan kemudian ya lusuh, acak-acakan, tidak disetrika atau ya, pokoknya asal-asalannya, tidak seperti itu. Tapi semuanya di situ dijelaskan baik performanya itu performan yang baik dalam menuntut thalabul ilmi. Kemudian qimatut tasdiki ala ma yaquluhu shadiqun. Ini nilai pentingnya membenarkan, tasdik ala ma yaquluhu shadiqun, terhadap apa yang disampaikan oleh yang orang-orang yang jujur atau orang yang perlu diberikan atau sandarkan keilmuannya ini, baik itu malaikat Jibril ataupun Rasulullah SAW. Kemudian juga qimatu takdiril malaikati wa ihtiram dauri Jibril alaihissalam fi tabligh wa ta'lim bi amrim minallahi ta'ala. Ya, ini tentang bagaimana menilai keagungan atau malaikat dan juga ihtiram, memuliakan tentang malaikat Jibril dalam melaksanakan tabligh atau mengajarkan, yang itu semuanya bi amri minallahi ta'ala, itu semuanya adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bi amri minallahi ta'ala. Kemudian juga qimatu tarkizil iman fil nufus wa tamkinil Islam fil wal ihsan kasamrati min simarihi. Kemudian di sini nilai pentingnya prioritas menekankan tentang iman dalam jiwa, ya. Bukan hanya pengetahuan, tetapi iman ini itu
kemudian meresap dalam jiwa, dan juga bagaimana meresapkan Islam dan ihsan itu dalam jiwa, bukan hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan. Ini sebagai buah dari buah pengajaran tadi. Samratun min thimarihi. Jadi ketika iman itu tertanam dengan baik, ya, itu dalam jiwa manusia, maka kita akan melihatkan nilai-nilai Islam itu akan selalu akan ditampilkan. Iman itu meresap dengan baik. Yang ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selama 13 tahun lebih, itu bagaimana meresapkan, menanamkan nilai-nilai iman, sehingga ketika syariat di fase Madinah itu menjalankan syariat itu dengan penuh kesadaran, dengan penuh keimanan. Kemudian qimatul muraqabati tammati lillahi ta'ala. Ini pentingnya nilai muraqabah, pengawasan yang sempurna, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qimatu a'malil qulubi wartibatiha bi amalil jawari. Nah, pentingnya nilai amalan-amalan hati dan korelasinya, kaitannya dengan amal jawari. Jadi amalan hati ini seperti ikhlas, kemudian khusyuk, itu juga sangat erat kaitannya dengan jawari, ya, amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota tubuh itu. Nah, makanya disebutkan suatu ketika itu di ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, itu di riwayat disebutkan bahwa ketika sholat itu, ya, di samping di dekat Rasulullah SAW itu ada orang yang sholat itu dia selalu megang jenggotnya, jadi gini-gini terus, disebutkan riwayat itu. Nah, sampai kemudian disebut la khasha'atil qulub la khasha'atil jawari. Kalau hatinya khusyuk, maka semua anggota tubuh akan khusyuk, itu enggak kemana-mana. Kemudian baik itu matanya kemana-mana aja. Itu ini korelasi amalan hati dengan amalan jawari. Qimatul hazar minal yaumil akhir la siyama ba'da syuhudi ba'di alamati. Itu pentingnya kita mengingat atau hati-hati dengan hari akhir, apalagi kita setelah melihat tanda-tandanya, sebagian tanda-tandanya itu. Nah, ini. Kemudian qimatus su'ali fil ma'lumatil lazimati wal ghaibiyatil qadimati. Qimatus su'ali fil ma'lumatil lazimati wal ghaibiyatil qadimati. Ya. Pentingnya nilai, ya, pertanyaan, ya, tentang pengetahuan yang memang harus itu disampaikan. Nah, ini pentingnya. Jadi ada pengetahuan yang menjadi pondasi besar itu harus sampai, harus diajarkan, lazim. Dan juga tentang hal-hal yang ghaibiyat yang akan terjadi. Itu wal ghaibiyatil qadimati. Kemudian qimatu takdiri manzilatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa daurihi fi tarbiyati wa ta'lim ummatihi. Ini pentingnya pemuliaan mangzilahnya Nabi SAW dan kontribusinya, ya, daurnya dalam mentarbiyah, dalam memberikan pengajaran kepada umat. Ya, jadi di sini kita melihat Rasulullah SAW itu memberikan contoh ketika ditanya menjawab dengan baik untuk memberikan pengajaran kepada umatnya. Kemudian qimatun nisbatul ilmi ila Allah taala la siyama inda jahlil ijabati ala ba'dil umur. Ini pentingnya kita menisbahkan ilmu kepada Allah SWT, apalagi kita tidak tahu jawabannya. Itu tadi atadri manisa ilu ketika tanya. Kalau memang tidak tahu, ya Allah wa Rasulullah alam itu. Ala ba'dil umuri itu. Dan itu juga disebutkan oleh ulama Imam Malik, atau kalau salah itu tentang pentingnya wallahu a'lam itu. Jangan sampai seorang ulama, ya, di sini kalau thalabul ilmi itu gengsi karena tidak mau menjawab Allahu a'lam itu. Maka pentingnya Allahu a'lam di sini, sehingga kemudian tidak terpleset atau jatuh menjelaskan tentang hal-hal yang tidak tahu gitu. Ya. Makanya ada satu kejadian itu yang fatal, ya. Jadi ini suatu ketika di peperangan itu ada yang junub, ya, junub. Kemudian dia
minta atau fatwa tanya pada sahabat atau pada itu yang tahu, boleh nggak kalau junub itu tayamum karena kepalanya ada luka. Ya, kemudian yang situ karena tidak ada Rasulullah, yaitu karena ya, ini sebuah syariah ya, itu yang jawab itu nggak ada ya, harus mandi, pokoknya harus seperti itu, nggak ada terus nggak boleh gitu. Ya akhirnya dia mandi, setelah mandi meninggal gitu. Nah, setelah itu kemudian pulang dan sampai kepada Rasulullah, Rasulullah sangat marah gitu. Kotaluh itu gara-gara jawaban yang salah itu fatal, itu sampai kotaluh membunuh. Jawaban yang salah itu bisa membunuh gitu. Kotaluh, kenapa kalau nggak tahu tanya dulu gitu. Jadi kalau tidak tahu ya sudah tanyakan dulu kepada yang menjawabkan apa namanya ya sini. Ketidaktahuan itu ya, jawaban yang fatal itu kadang bisa menyebabkan nyawa hilang gitu. Alhamdulillah. Padahal kata Rasulullah cukup ya, cukup kemudian tayamum atau dia cukup airnya hanya dialiri pada yang tidak terluka gitu. Nah ini makanya pentingnya Allah Rasulullah nanti. Kemudian juga qimatul yakin bi arkanil imani kulliha wa idrak athariha fi sina'ati syakhsiyatil ijabiyatil wathiqatil mutawazinati. Ini. Ya, kita pentingnya ya, keyakinan terhadap rukun-rukun iman seluruhnya dan kita dapati dampaknya dalam pembentukan kepribadian positif ya, kepribadian karakter seorang muslim yang positif, yang dia sangat yakin dan juga proporsional seimbang gitu. Nah, itu dalam masalah keimanan tadi qada wan qadar, ini kita akan seorang yang beriman itu dia akan seimbang kehidupannya, tenang dan selalu semuanya itu dilihat dengan kacamata positif. Nah, itu tentang keimanan di sini, tentang qadar itu. Makanya pentingnya masalah qada wa qadar ini juga masalah keimanan ini. Jadi karena keimanan ini merupakan pondasi dasar seorang muslim, seorang yang beriman dalam kehidupannya, sehingga dalam ujian ketika mendapati hal yang buruk atau apapun, dia itu bisa menyikapinya secara proporsional dan sesuai dengan tuntunan syariat. Kemudian yang qimatul amali bi arkanil Islam kulliha wa idrak athariya fi sinati syakhsiyatil mutaharrikatil fa'ilatil khadi'atil khaliqihal karim. Jadi bukan hanya iman saja, amalan hati, tetapi juga Islam. Qimatul amali bi arkanil Islami kulliha. Jadi pentingnya sini ya, amal Islam yaitu antasyhada ilaha illallah, kemudian sholat, zakat, puasa, ini penting semua ya, arkanul Islam ini, dan kita akan mendapati dampaknya wa idrak athariha ya, dalam pembentukan kepribadian seorang yang mutaharrikah. Mutaharrikah itu yang dia tidak pasif, terus bergerak. Mutaharrikah itu mutaharrikatil fa'ilah. Fa'ilah itu dia tidak pasif dengan keadaan, tapi dia aktif dan juga responsible. Jadi kalau ada hal-hal itu dia itu sangat sensitif dengan keadaan, tidak kemudian acuh, tidak acuh, atau justru kemudian lari dari kenyataan, lari dari permasalahan. Nah, itu. Tapi dia yang fi sinati syakhsiyatil mutaharrikatil fa'idatil khadi'ati li khaliqihil karim. Jadi terus bergerak ya, dan dia aktif. Ya, tapi semuanya itu khadi'ati li khaliqihil karim. Tapi semuanya itu dalam rangka tetap tunduk kepada penciptanya yang maha mulia, ya, li khaliqihil karim. Kemudian qimatul i'dadi wa tahdir lil yaumil akhir, yaitu pentingnya mempersiapkan ya kita untuk hari akhir kiamat. Qimatul i'dad itu pentingnya kita wa tahdir lil yaumil akhir. Makanya di hadis yang lain itu ada yang tanya mata sah, kapan hari kiamat ya Rasulullah? Wah, Rasulullah jawabnya tidak jawaban baik itu tanda-tandanya, tapi wa madza a'tadtalah, apa yang kamu persiapkan gitu. Itu yang penting. Ya, ini pentingnya
persiapan ya. Qimatul hadr min fitan akhir zaman. Jadi ini juga kita perlu hati-hati dengan fitnah akhir zaman yang itu sangat berat ya, bisa jadi membuat ya, membuat iman keropos dan seterusnya. Ini tentang fitnah akhir zaman. Kemudian yang selanjutnya manhaj atau metode Nabi SAW, al-manhajun nabawi fit tarbiyati wa da'wati. Metode Rasulullah SAW